Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Septrianti, NIM 2019-143510. Saya berasal dari kelas 3M PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita dengar dengan istilah RPP. Nah, di sini saya akan memberi contoh RPP pada SD Negeri Pantai. Pertama, kita buat dulu judulnya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian kita tuliskan satuan pendidikan, yaitu sekolah yang ingin kita tuju atau sekolah yang kita ajarkan. Di sini saya tuliskan SD Negeri Pantai. Kemudian kelas atau semester, saya mengambil kelas 1 pada semester 1. Tema kedua tentang kegemaranku, subtema kedua tentang gemar bernyanyi dan menari. Pembelajaran ke-1 alokasi 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Nah, selanjutnya kita membuat kompetensi inti atau KI. KI ini terdapat 4 aspek. Yang pertama aspek spiritual, kedua aspek sosial, ketiga aspek pengetahuan, serta aspek keterampilan. Contoh aspek spiritual yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Contoh aspek sosial yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Contoh aspek pengetahuan yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. Yang terakhir adalah contoh aspek keterampilan. Menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam K13, kompetensi inti memiliki ketetapan baku, jadi dalam membuat RPP itu dibuat secara sama. Selanjutnya kita akan membuat kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Kompetensi dasar ini berpedoman pada buku guru dan buku siswa pada tema 2 kelas 1. Indikator adalah perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. KD atau kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu kompetensi dasarnya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau teman. Dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 3.2 Mengenal teks diagram atau label tentang anggota keluarga dan kerabat dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia. Lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 4.1 Mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis, yang dapat diisi dengan kosa bahasa daerah untuk membantu penyajian. Indikatornya mengidentifikasi teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, mempraktikkan isi teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera. Kemudian mata pelajaran PPKN. Kompetensi dasarnya 3.3 Mengenal keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah. 4.3 Mengamati dan menceritakan kebersamaan dan keberagaman di rumah dan sekolah. Indikatornya mengidentifikasi perbedaan kesukaan individu terhadap sebuah lagu, menunjukkan sikap menghargai perbedaan karakteristik individu di sekolah, menceritakan perbedaan antara dua karakteristik individu secara lisan.
Pada mata pelajaran matematika, kompetensi dasarnya atau KD 3.12 menentukan urutan berdasarkan panjang pendeknya benda, tinggi rendahnya tinggi badan, dan urutan kelompok berdasarkan jumlah anggotanya. 4.10 membaca dan mendeskripsikan data pokok yang ditampilkan pada grafik, konkret, dan piktograf. Indikatornya ialah menyajikan informasi dalam bentuk tabel, menuliskan hasil wawancara dalam bentuk diagram atau grafik gambar, mengidentifikasikan grafik berdasarkan lebih banyak dan lebih sedikit. Selanjutnya SBDP, kompetensi dasar 3.2 mengenal pola irama lagu bervariasi menggunakan alat musik ritmis. 4.7 menyajikan lagu anak-anak dan berlatih memahami musik. Indikatornya mengamati pola irama lagu, menceritakan isi lagu, dan menyanyikan lagu. Selanjutnya, kita akan membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada LPP ini yaitu dengan kegiatan praktik siswa mampu menyanyikan lagu Cing Gemerincing dengan lancar dan percaya diri. Dengan melakukan wawancara kepada teman, siswa mampu melengkapi grafik gambar data hasil wawancara yang benar. Mengidentifikasi perbedaan suara. Dengan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan suara keras, suara sedang, dan suara lembut dengan tepat. Setelah mengidentifikasi, siswa mampu membedakan mana suara keras, suara sedang, dan suara lembut. Selanjutnya, kita akan menuliskan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada LPP ini yaitu mengenal lagu, mana lebih banyak dan lebih sedikit, mengidentifikasi perbedaan suara. Selanjutnya, kita akan menuliskan metode pembelajaran atau metode yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan membuat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan memiliki waktu 10 menit dengan kegiatan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa, mengajar berdinamika dengan tepuk kompak, mengajak semua siswa menyanyi selamat pagi guru, dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang syair lagu, mengapa saling mengucap salam, dan apa bedanya di kalau pagi. Meminta informasi dari siswa mengenai kegiatan piket yang telah dilaksanakan pada pagi hari dan bertanya tentang hubungan antara kebersihan kelas dengan kenyamanan kegiatan pembelajaran. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan. Selanjutnya, kegiatan inti memiliki waktu 35 menit dengan kegiatan bernyanyi dan menghitung kata pada syair lagu. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kepada siswa siapa di antara mereka yang suka bernyanyi. Guru menyampaikan bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, ada juga yang pandai dalam hal yang lain. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan bernyanyi. Siswa menyanyikan lagu Cing Gemerincing bersamaan dengan bimbingan guru. Kemudian siswa diminta menyanyikannya bergantian secara berpasangan di depan kelas. Setelah siswa mendapatkan giliran, guru meminta siswa melakukan survei sederhana tentang lagu kesukaan teman-temannya. Siswa mendengarkan penjelasan tentang bagaimana melakukan survei. Selanjutnya, siswa melakukan survei untuk lagu-lagu yang lain. Jika telah selesai melakukan survei, maka seluruh siswa membuat tanda perang tersenyum, contoh pada buku siswa, sebanyak siswa yang memiliki suatu lagu. Guru berkeliling untuk mengamati kerja siswa. Setelah semua siswa selesai, siswa diminta mengamati hasil pekerjaannya. Guru bertanya, apa lagu yang paling banyak disukai? Apa lagu yang paling sedikit disukai siswa? Buat urutan dari lagu yang paling banyak disukai siswa dan buat urutan dari lagu paling sedikit disukai siswa. Guru menjelaskan bahwa
Informasi yang dibuat dalam bentuk seperti itu disebut dengan piktograf atau grafik-grafik gambar. Selanjutnya, siswa diminta untuk melengkapi tulisan yang ada di buku. Siswa diminta menceritakan hasilnya kepada teman dan guru. Kemudian, pada membaca dan menyusun teks lagu, siswa bersama guru menyanyikan kembali lagu Cinggem Merincing. Sebelumnya, guru meminta siswa untuk menebalkan tulisan di buku siswa. Siswa menyanyikan lagu Cinggem Merincing. Siswa dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyanyikan lagu, kelompok lainnya mendengar. Berikutnya, kelompok kedua menyanyikan lagu dan kelompok pertama mendengarkan. Kelompok kedua menyanyikan sekali lagi, kelompok pertama mendengarkan dengan telinga ditutup dengan jari. Guru menanyakan perbedaan suara yang didengar. Kemudian siswa diminta untuk mendengarkan suara-suara tersebut hingga akhirnya guru menjelaskan bahwa suara itu ada yang Kemudian siswa diminta untuk mendengarkan suara-suara tersebut hingga akhirnya guru menjelaskan bahwa suara itu ada yang keras, sedang, dan ada pula yang lembut. Guru minta siswa untuk membandingkan lagu yang dinyanyikan sendiri dengan dinyanyikan bersama-sama. Siswa juga diminta untuk melakukan percobaan, yaitu mendengarkan teman yang berbicara berhadapan, teman yang berbicara dengan berbisik, dan teman yang sedang memanggil teman yang lain dari jauh. Setelah melakukan percobaan dan memperhatikan suara-suara di sekitar, siswa diminta melakukan latihan di buku. Siswa memberi tanda cek kepada tabel yang tersedia di buku siswa. Jika terdengar suara keras, memberi checklist pada kolom K, memberi tanda checklist pada kolom L. Jika terdengar suara pelan atau lembut, dan S pada kolom sedang. Dari seluruh data yang ada pada tabel, siswa diminta untuk menuliskan suara yang paling keras dan yang paling lembut. Kegiatan yang terakhir adalah penutup. Pada kegiatan ini terdapat 15 menit, di mana bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Melakukan penilaian hasil belajar, mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk menutupi kegiatan pembelajaran. Mengamati sikap siswa dalam berdoa, terdiri dari sikap duduknya, cara membacanya, cara melafalkannya, dan lain sebagainya. Apabila ada siswa yang kurang benar dan kurang sempurna dalam berdoa, maka setelah selesai kegiatan doa, langsung diberi nasihat agar besok kalau berdoa lebih disempurnakan. Pada sumber dan media pembelajaran, terdapat buku pedoman guru tentang kegemaranku kelas 1. Buku siswa tema kegemaranku kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Teks dan not lagu Cinggem Merincing serta karton. Selanjutnya kita akan membuat penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, penilaian sikap para siswa dalam proses pembelajaran. BT adalah belum terlihat, MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, dan SM sudah membudaya. Dan berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, terdiri dari tes tertulis. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan yang terdiri dari tes tertulis yang terdapat pada lembar kerja di buku siswa. Penilaian ketiga adalah penilaian keterampilan yang terdiri dari kriteria siswa mampu menyanyikan lagu Cinggem Merincing, siswa mampu menampilkan informasi dalam tabel atau piktograf, serta siswa mampu melengkapi tulisan. Dan yang terakhir, kita harus menuliskan siapa yang mengetahui RPP tersebut, yang isinya merupakan kepala sekolah dan guru kelas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.